Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah. Kayaknya dipaksa deh baiknya. Ya, apa namanya, banyak hal yang bukan dipaksa. Alhamdulillah. Itu tidak dipaksa, cuman mungkin terlalu banyak yang harus dipikirkan sehingga terasa terpaksa. Oke, saya sih rasanya terpaksa dan ya memang akhir-akhir ini kita stres lah sama-sama di madrasah. Assalamualaikum pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari yang memang agak panas sih kalau Majene keseluruhannya. Sudah berapa hari tidak hujan, ditambah stres yang memang sehari-hari semakin terasa Pak Yus ya, tingkat stres itu. Salam dan salawat untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaik-baik contoh dan panutan untuk kita sekalian. Pemirsa, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun anak-anakku sekalian serta siapa saja yang pada kesempatan kali ini bisa menjangkau video ini, siaran ini. Siang ini sama Kepala Madrasah Pak Yusbar. Sebenarnya kami akan membincang sesuatu jadwalnya ya Pak Yus ya. Namun sampai beberapa menit yang lalu kami masih pusing mau bincang apa. Sudah terlalu lama kita meninggalkan channel YouTube kita, terlalu lama meninggalkan audiens sampai sebulan. Dan kita tidak tahu sebenarnya mau mulai dari mana, saking memang rumitnya persoalan yang melanda madrasah dan saya rasa semua sekolah pada umumnya. Ya, mungkin sama ya, biasanya kalau terlalu banyak beban, terlalu banyak ide, akhirnya tidak ada yang bisa keluar. Akhirnya tidak ada yang bisa, semuanya mentok di pintu, mau keluar tidak ada yang bisa langsung keluar. Nah, mungkin seperti itulah kondisinya. Atau terkait dengan ide itu muncul biasa memang di waktu-waktu tertentu, ada mood-mood tertentu, itu ide itu mengalir begitu saja. Tapi mungkin ini belum ketemu saatnya. Iya, sampai saya harus mau ngomong apa, mulai dari mana. Bahkan biasanya saya dapat kan pagi-pagi Pak Yus, saya bela-belain loh, "Oi Pak Yus, assalamualaikum," gitu. Biasa saya perhatikan turun dari kendaraan masuk dengan muka yang agak berat lah. Ada apa? Pasti berat sekali nih pikirannya Kepala Madrasah ini. Walaupun demikian kita harus kayaknya saling memaksa diri untuk memberi semangat. Apa kabar di madrasah hari ini? Sebenarnya ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa kalau madrasah hari ini masih sama dengan beberapa minggu yang lalu. Semua pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Semua aktivitas guru ini yang biasanya di ruang-ruang kelas ini kembali ke ruang-ruang kelas maya yang tidak berbentuk. Ya. Inilah yang mungkin belum sepenuhnya bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Sehingga seolah-olah ini menjadi beban berat, tetapi seharusnya saya berpikir kita tidak bisa berlama-lama seperti ini. Seharusnya kita enjoy dengan kondisi seperti ini, karena bukan 1-2 bulan ini sudah berjalan, sudah 4-5 bulanan. Iya, 4 bulan. 5 bulan ini hampir berjalan. 1 semester. Ini. Cuma lagi-lagi secara physically, secara mental ya belum 100% siap untuk kondisi seperti ini. Jadi mungkin itu yang seolah menjadi beban, belum kreatifnya seseorang di sebelum dan semasa pandemi itu berbeda. Jadi itulah sulit dibahasakan. Sulit memang. Sulit dibahasakan.
berapa ya, 4 hari yang lalu ada masyarakat datang, warga datang ke madrasah, sempat ketemu di pojokan. Dia bilang apa bang, Pak, betul-betul tidak ada kehidupan Pak, ya dia bilang. Dan memang seperti itu. Kelihatannya di madrasah memang jam 11, setengah 12 itu memang ketika guru ada di ruang guru, staf ada di ruang staf, memang tidak ada aktivitas yang memang keseharian pada tahun lalu seperti itu. Dan baru beberapa hari yang lalu ketika saya ke suatu ruang mendapati seorang guru ngajar di dalam kelas, Pak Yus. Ngajar dalam kelas sendiri, ngomong tetap menerangkan di papan tulis. Menerangkan apa waktu itu ya? Fisika kalau nggak salah, terus sebelumnya ada matematika, saya dapati. Ngajar sendiri coret-coret papan tulis dan tidak ada orang di depannya. Ternyata yang ada di depan itu adalah komputer yang mereka ngajarnya lewat Zoom. Dan betul-betul sangat berbeda. Ya, betul ya. Memang terakhir-terakhir ini kita ada kebijakan di madrasah bahwa model pembelajaran ini by modul ya, modul yang menggunakan modul, sehingga modul ini kita bagikan ke anak-anak, kemudian anak-anak mempelajari modulnya, kemudian mengerjakan modul tugasnya. Kalau ada hal-hal yang kurang mereka mengerti, barulah mereka menghubungi gurunya. Nah, kalau misalnya si gurunya memberikan penjelasan, itu berbagai macam hal dia lakukan, bisa melalui chatting atau dengan video langsung, video call, itu bisa kita berikan kewenangan guru. Jadi saya sudah dapat laporan bahwa memang beberapa guru sudah meminta melakukan itu. Jadi siswa beberapa orang meminta untuk melakukan penjelasan secara langsung, meminta konsultasi, meminta konsultasi. Itu ya, tetap intinya adalah konsultasi. Mungkin Anda bertanya, kenapa tidak semuanya saja? Nah, kenapa tidak semuanya siswa dibuat seperti itu? Ini kendala sebenarnya bagus. Tetapi kendalanya kalau itu dilakukan secara keseluruhan, ini cost-nya tinggi. Cost-nya di mana? Kalau di madrasah tidak ada cost apa-apa, tetapi siswa pada saat dia akan mengikuti kegiatan secara virtual itu membutuhkan data yang lebih besar, sehingga bagi anak-anak yang meminta itu kita layani. Jadi kalau ada anak-anakku yang meminta secara keseluruhan itu video call, itu bisa menghubungi saya gurunya, biar 1 orang atau 2 orang tidak ada masalah, pasti dilayani oleh madrasah. 1 orang atau berkelompok. 1 orang atau berkelompok tidak ada masalah, tinggal di kontak gurunya kapan bersedia, itu insya Allah kita layani. Iya, jadi kesimpulannya tidak ada ajakan dari madrasah harus video call jam sekian. Tidak ada. Tapi madrasah akan mendukung sepenuhnya, akan melayani sepenuhnya jika memang itu ada request, ada permintaan dari siswa. Kita mau ini Bu, secara kelompok atau perorangan gitu, konsultasi. Dan sejak melihat itu Pak Yus jadi bersemangat kembali. Sekolah ini masih ada walaupun memang sudah pindah, kelasnya itu sudah pindah ke dunia lain, ke dunia maya. Ya, betul. Ini betul-betul kita ini kalau sekolah itu kalau sudah tidak ada guru dan siswa, sebenarnya hampir dikatakan bukan sekolah. Kalau tidak ketemu di guru dan siswa, seolah-olah kita belum bisa, bukan sekolah itu. Bukan sekolah. Jadi inilah yang lagi-lagi dibangun pola pikirnya bahwa model pembelajaran yang seperti ini juga adalah sekolah. Ya, juga sekolah. Cuman ya lebih banyak akan kesadaran sendiri dari siswa, termasuk guru harus terbang kesadaran sendiri bahwa model pembelajaran ini seperti inilah yang saya harus lakukan sekarang di masa pandemi ini. Guru, siswa, dan kayaknya ditambah orang tua. Iya, orang tua. Baru saya mau ngomong itu orang tua karena menurut cerita sih memang grafik tingkat aktivitas siswa itu kayaknya ada penurunan sedikit, mau tidak mau seperti itu. Karena banyak juga
pertemuan misalnya di media sosial, ada yang cuma datang absen, ya, baru tertidur, atau harus ke laut, melaut, membantu bapaknya, terus ada yang harus mau tidak mau ambil makanan kambing atau ikut berkebun. Dan memang semua harus dimaklumi, dan peran aktif orang tua serta kesadaran siswa ya Pak Syah. Ya, betul, betul. Karena kalau tidak terbangun itu tidak bisa jalan. Guru tidak bisa memaksakan ke siswa bahwa harus belajar hari ini, tidak bisa. Yang bisa memantau ini siswa belajar di rumah ya paling dekat adalah orang tua. Tapi satu sisi juga banyak kekurangan. Ini keterbatasan orang tua. Kenapa? Kan banyak orang tua sekarang yang kerja dua-duanya, kedua-dua orang tua. Akhirnya yang di rumah adalah anaknya sendiri sekarang yang dituntut kesadaran sendiri untuk belajar. Nah, inilah yang yang kesadaran individu secara individu ini secara sadar bahwa belajar itu sangat penting dalam kondisi seperti ini. Inilah yang harus kita bangun, ini. Karena kapan tidak susah ini, susah. Dan iya, sangat susah. Tapi sebenarnya ini suatu sebenarnya kesempatan juga untuk mencuri start sebenarnya, karena kan misalnya Anda punya cita-cita masuk ke fakultas yang memang lagi tren kan. Katakan fakultas A yang lagi tren, peminatnya mungkin ada 1000-an orang, yang lulus hanya 10 misalnya, atau hanya 10%, 100. Nah, semua siswa kan lagi tertidur, lagi diam-diamnya di seluruh Indonesia. Dan jadi memang kalau Anda mau masuk ke fakultas itu, punya keinginan yang sangat, ya sudah, cepat bangun belajar. Ya, karena betul. Kesempatan ini. Betul itu, betul. Pada saat orang lagi diam. Iya. Dan ketika kita berlari, pasti tidak semua orang tertinggal. Kalau kita curi start, ya kita curi start sebenarnya. Nah, mengejarkan susah. Nah, mengejarkan susah ini. Jadi sehingga bagi anak-anakku ini, kalau memang punya kesempatan, punya fasilitas, punya daya dukung dari orang tua dan lingkungan, ini yang harus dimanfaatkan momen ini. Kita tidak bisa terlena dengan kondisi yang seolah-olah enak, ya, seolah-olah menyenangkan ini, tapi hasilnya kita tidak tahu nanti. Di hasil akhirnya inilah yang menentukan. Kalau sekarang libur terus ini, sudah berbulan-bulan libur kan, tapi kita tidak tahu. Ternyata orang yang serius belajar itulah yang mungkin yang berhasil nanti. Kita tidak tahu itu. Saya kira kesuksesan itu saya kira proses itu tidak mengkhianati hasil. Dan tentu kan Tuhan pasti ada saja rencana di balik ini. Kita kan nggak tahu kan apa hikmah besar di balik dalam tanda kutip libur panjang ini, walaupun sebenarnya tidak ada libur, harus belajar terus. Tapi walaupun dibahasakan tidak libur, ini image yang terbangun di anak-anak kita, pokoknya enak sekali ini, tidak belajar semua, tidak ada tuntutan, macam-macam kan, tidak ada tuntutan. Ini yang membuat terlena karena tidak ada pressure secara langsung. Apalagi orang tua yang sudah masa bodoh dengan ini, artinya bukan masa bodoh bagaimana ya, dia tidak terlalu fokus ke bagaimana perkembangan anak-anaknya. Inilah yang mungkin akan membuat anak-anak bumerang sendiri nanti hasilnya. Dan saya ingat kemarin ada orang tua kemarin ini bahkan datang konsultasi di madrasah dengan menyampaikan bahwa kapan masuk ini madrasah, kapan masuk sekolah. Pertanyaan yang berulang itu pertanyaan yang sekian kali saya dapatkan. Alasannya kenapa? Karena sudah tidak mampu membimbing di rumah, disuruh belajar katanya belajar, tapi ternyata main game. Nah, inilah yang mereka khawatir kalau ini lama-lama seperti ini mau jadi apa nanti anaknya. Walaupun kita tidak tahu apakah pintar sekarang ternyata lebih sukses atau kurang sekarang ternyata lebih sukses, kita tidak tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi intinya sekarang ini kesadaran betul-betul dibangun
kesadaran individu masing-masing. Itu yang sangat penting. Ya. Jadi kalau tidak mau tertinggal ini, ya mulai sekarang orang semua lagi santai, ya kita tidak boleh santai. Ya, kita tidak boleh santai, kesempatan untuk berlari kencang. Gitu. Dan ya apa ya, pembahasan sebenarnya mulai melebar kemana-mana. Karena kan di rumah juga sih anak-anak kan anak SD, MI itu kan tidak ada apa ya, mau berhubungan terus-menerus dengan gurunya lewat HP juga bagaimana. Saya sendiri Pak Yus biasa tanpa cuman izin teman-temannya, Pak izin kemana? Pulang ke rumah. Tadi saya pulang ke rumah hanya untuk mengajar pecahan campuran dan luar biasa itu pecahan biasa sebenarnya. Pulang, dan itu suatu kesyukuran yang sangat. Saya berdinas di Majene, tidak di kota lain lagi sehingga bisa kontrol anak-anak. Jadi memang kesadaran kolektif, ya berumah tangga itu yang betul, yang mesti dibangun orang tua dan anak. Ya betul, saya juga kan ada anak di rumah juga, ini masih Emi ya, Emi biasa saya bawa ke kantor sini, karena kalau di rumah mungkin tidak sempat. Karena kerja, mamanya juga kerja, ibunya juga kerja, tidak ada yang bisa membimbing di rumah, sehingga apa boleh buat. Saya harus bawa ke kantor beberapa saat, 1-2 jam, habis itu saya bawa pulang. Intinya adalah kalau tidak mencuri-curi waktu, ini untuk kepentingan negara, kepentingan keluarga, yang paling utama ini, waduh, habis ini generasi. Habis. Walaupun belum maksimal lah, tidak maksimal lah dibandingkan dengan guru yang sebenarnya. Pasti tidak maksimal. Tapi daripada tidak sama sekali, rotan pun jadi, akar pun jadi. Siapapun bisa. Harus kita lakukan ini. Ini nih susahnya. Kita kita lagi merancang ini bagaimana caranya beberapa kalau keadaan ini semakin baik ke depan, ini beberapa minggu ke depan ini kita akan mencoba memanggil secara berkelompok ke madrasah. Artinya bukan belajar luring atau tatap muka, tetapi kita mau melihat kondisi yang mendengar secara langsung, secara emosional apa semua. Kita mau lihat bagaimana kondisinya sekarang ini anak-anak kita ini. Walaupun biasa dihubungi secara virtual, tetapi itu tidak sama, tetap tidak sama. Jadi kita mau mengumpulkan anak-anak yang secara kita diizinkan oleh orang tua dan secara kelembagaan itu diizinkan untuk mendatangkan beberapa orang untuk keperluan pembimbingan, bimbingan dalam hal bagaimana belajar online secara benar. Ya, itu yang penting. Semacam semacam panduan. Ya, semacam panduan. Karena anak-anak kan seperti ini. Ini kan langsung pembelajaran online. Iya. Langsung semua. Tanpa pernah ketemu guru dan siswa, tiba-tiba semuanya online. Tiba online. Nah, guru masih mending ada pelatihannya. Iya. Kita persiapkan bekali guru untuk pembelajaran online. Ini siswa tidak ada pembekalan. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, bagaimana efisiensinya menggunakan teknologi ini kita tidak siapkan, sehingga inilah yang perlu dipersiapkan. Masih ada beberapa bulan ke depan ini, daripada tidak sama sekali, kita mau mempersiapkan anak-anak dengan lebih baik, sehingga proses pembelajaran online ini menjadi lebih bagus. Nah, itu yang kita mau rancang ini. Tinggal berapa orang yang hadir, ya. Mungkin bukan per kelas, tetapi per region. Per lokasi yang datang kita panggil. Oke, seperti ini caranya. Ya. Yang jelas tetap di bawah. Ya. Di bawah standar itu. Tetap menggunakan standar kesehatan. Di bawah aturan itu, dan mungkin terschedule dengan baik. Kita akan merencanakan itu. Jadi sehingga anak-anak mudah untuk belajar secara online. Susah memang. Susah saja. Iya, saya kira semua orang akan berpandangan seperti itu. Anak SD sih
mungkin gampang ya MI, masih dikunjungi. Ya, gitu. masih dikunjungi gurunya. Masih dikunjungi, tapi beberapa itu 1 kali 1 minggu itu bahkan masih bagus. Ya. Nah, kalau kita melakukan bimbingan secara kelompok, kalau MA kayaknya agak susah. Iya, susah. Karena memang jarak mereka kan saling berjauhan, kemudian berada di wilayah kabupaten yang berbeda. Ini yang agak susah ini. Dan tapi sampai sejauh ini madrasah sudah membagikan paket data ya? Ya, alhamdulillah kita sudah bagikan ya, kurang lebih 1250 giga ya. Ke anak-anak ini. Tetap kita akan persiapkan ini. Kita akan melihat ini, kalaupun ini dirasa efektif, kita akan lanjutkan. Kalau misalnya kita melihat bahwa ternyata progresnya tidak ada penambahan, perkembangan setelah adanya data kita berikan dengan sebelum ada data sama saja, ya mungkin ini tidak, kita akan evaluasi kembali seperti apa. Tapi intinya tetap madrasah apapun ini kita akan mendukung bagaimana proses pembelajaran ini menjadi lebih baik nantinya. Kan ada rapat. Ya benar. Apa kesimpulan yang ada di sana? Tadi ini kita evaluasi proses pembelajaran. Kalau di MAN itu menggunakan siklus ya. Siklus pertama itu kita sudah evaluasi lewat 1 bulan pertama. Ini sekarang sudah siklus kedua. Kita evaluasi lagi. Kemudian hasil evaluasinya intinya adalah bahwa anak-anak belum bisa menerjemahkan secara langsung atau secara benar seperti apa maunya siklus kedua. Siklus kedua ini maunya kan modul, tugas apa semua dibagi bersamaan ke anak-anak, tetapi anak-anak merasa bahwa kok kenapa banyak sekali tugas. Nah, inilah yang belum dipahami secara baik oleh anak-anak di MAN ini, bahwa tugas diberikan secara bersamaan itu adalah memberi kewenangan ke anak-anak sendiri. Tugas mana yang mau dikerjakan lebih dulu selama 1 bulan ini, lebih kepada melatih kemandirian. Ya, lebih pada manajemen waktu masing-masing ya. Jadi anak-anak yang merasa bahwa kenapa langsung banyak, ini justru tidak kerja apa-apa karena langsung ini tidak bisa selesai. Memang tidak bisa selesai kalau tidak dikerjakan. Nah, jadi ini yang dievaluasi. Nah, hasil evaluasinya adalah kita mau menggabungkan metode siklus 1 yang online setiap hari dengan siklus 2 yang ada modul. Ya, intinya ada modul. Jadi siklus 3 nanti modul ada bagi anak-anak yang tidak bisa online secara full, ya misalnya jauh sekali, 1 kali 1 bulan bisa online, itu bisa. Nah, tapi kalau anak-anak yang ini yang memang tidak ada kendala, itu bisa setiap saat, ya setiap hari sama dengan siklus 1 pertama. Setiap hari terjadwal materi ini yang masuk, mata pelajaran ini yang masuk, itu setiap hari. Iya, setiap hari. Berarti ada jadwal yang dibuat. Ada jadwal nanti yang disampaikan ke siswa. Jadi itu intinya. Jadi penggabungan ini. Siklus 1 dan siklus 2. Yang saya bertanyakan, di siklus 2 kan ada pekan konsultasi. Iya, di mana letaknya pekan konsultasi di siklus 3? Ternyata pekan konsultasi kan jarang yang menggunakan. Yang anak-anakku ini kurang yang menggunakan, hanya beberapa saja. Orang yang sadar betul itu yang baru menggunakan kesempatan itu. Nah, ternyata anak-anak ini harus rada-rada dipaksa untuk konsultasi. Nah, ini siklus 3 nanti ini konsultasinya ini dalam bentuk pembelajaran secara online. Secara online. Ini artinya konsultasi secara dipaksa, bahwa setiap hari harus anak-anak mendengarkan petunjuk dari gurunya, seperti apa cara melaksanakan, baik via aplikasi, media yang lain, atau menggunakan video langsung. Nah, itu yang kita mau lakukan. Jadi akan dijadwal sama dengan meskipun 1. Misalnya mungkin pasti ada lagi yang minta, Bu, saya minta zooming gitu. Ya bisa, tetap bisa. Tetap akan layani, tetap kita layani seperti itu. Kan kalau pembelajaran dalam 1 hari itu paling 1 mata pelajaran ya.
Kemudian waktunya itu 1 hari full, itu bisa digunakan betul. Untuk menggunakan apakah lewat Zoom atau dengan apa, silakan dengan WhatsApp atau video call yang lain. Ya, bisa. Yang jelas madrasah akan selalu fasilitasi. Ya, kita akan fasilitasi itu. Terkait dengan kesiapan guru juga, bagaimana pesan-pesan mata pelajaran, tujuan pembelajaran itu sampai ke anak-anak. Oh iya, kemarin kan ada Zoom nih. Zoom biasanya kan mereka punya recording Zooming itu kan. Hari pertama yang saya dapat itu matematika, gurunya it's okay. Dan bersedia, ya udah, karena ada beberapa siswa ya teman paralelnya itu yang mau tidak sempat ngikut Zoom dan mereka kan request video itu, ya sudah saya bantu upload di YouTube. Di kanal Kabar Madrasah. Ya, Kabar Madrasah itu. Tapi guru yang lain masih ada yang kurang pede gitu. Wah, sudah saya punya, jangan di-upload ya. Bagaimana Anda mensiasati itu? Jadi memang seperti ini. Tidak semua kita ini guru ini belum, ya itu kita belum siap bagaimana berbicara di depan kamera. Kita belum disiapkan bagaimana menjadi artis ya. Menyampaikan pesan-pesan secara virtual seperti ini, sehingga itu yang mungkin belum pede. Mungkin setelah harus diperlihatkan dulu seperti ini videonya, setelah merasa yakin tidak ada masalah, ya mungkin lah ternyata bagus juga ya, misalnya kalau sudah melalui editing, melalui apa semua. Iya. Ya mungkin itu yang mungkin akan bisa, tetapi ya wajar kalau masih ada guru yang kurang pede apa semua, karena masalahnya ini luas, ini sudah publik yang punya ini. Ada hal-hal yang kita tidak betul-betul kena, atau ada hal-hal yang keliru yang kita sampaikan, ini luar biasa efeknya. Pertanggungjawaban ini luar biasa. Jadi memang harus hati-hati. Tapi mesti ada janji loh. Ya. Maksudnya janji nggak janji dalam artian apa? Jika itu terpublis ke publik, orang kan bisa memanfaatkan ilmu itu. Ya, betul. Dan itu amal jariah loh. Ya, betul. Cuma ini kan kembali lagi belum siap secara mental. Ya, belum siap secara mental. Dan saya rasa menjadi PR kepala madrasah juga untuk menyiapkan mental mereka, membangun, karena memang susah membangun kepercayaan diri itu. Tapi mungkin tugas kita bersama di madrasah untuk membangun kepedean teman-teman itu. Itu tinggal, tapi lambat laun ini setelah banyak yang melakukan, ternyata bagus. Saya kira akan yang lain akan ikut. Memang pelan-pelan untuk bisa melakukan. Sekian Bapak Ibu serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Yus sama-sama atas waktunya siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.